Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaitil kiram wa ila hadrati abai ummati wa dhurriyyati ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati ashab wa tabi'in ila yaumin sawallahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Summa khususan ila ruhi. Silakan Pak disebutkan dalam amalan masing-masing. Wa khususan ila ruhi jami' arwahi man hadra 'indana wa rusulil wa furu'ihim wa man qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma saliklati la maghfiha baliha wa baliha khususan abana ummatina jaddatina masyayikhi wa masyayikhina wa khususan zikal bakal fi hadil qurrikal asli syawlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Wa ila hadrati misbah wa rusuli wa furu'ihi wa mujal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma sanatina maghribiha bariya wal bariya wa sulatul jannah bi asyadi wal mursalin wa sulatul tabi'in wa man tabi'an al-din wa sulatul timasis bisa tadil ulama min al-fadin al-akhirin wa sulatul radhi awal-daskin awal sunan nabel wa rizqa wa ilkal hajati jami'an fadl indana wa rusuli mafurihim hasil maqasna bil khair ya Allah hasil maqasna bil khair ya Allah
حسن مقاصدنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لرضاء الله لشفاعة رسول الله في بركة القرآن سول لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواج ذريته والبيت الكرام وسنة مسجد الكتاب نسألك سأل لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل علما أرفع صفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماسر حكمة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين فقد قال تعالى في كتابه الكريم وسق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أي من المهد إلى اللهد الحديث أو كما قال أما بعد Hadratal Mutarakim para alimin ulama Ustaz Kiai Yusuf berada di rumah negara Sri yang senantiasa hormati dan semoga Allah muliakan pada Bapak Janas Masubuh
Masjid Zainul Jannah yang hafal akan semoga senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang saya sampaikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di pagi hari ini kita masih dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia yakni Masjid Zainul Jannah dalam rangka melaksanakan salah satu urutan daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan yakni thalabul ilmi. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya digunakannya kita di sini menjadi salah satu perantara yang kelak akan jadi jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu taimaini mutalazimaini ala bina syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'ni qailuha ilal qiyamah bi qawlina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali ngobrol kita dari subuh mengutip daripada makalah yang ada di dalam kitab Nushaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin wassalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatuh. Kemarin sudah saya sampaikan dalam kitab Muqaddimahnya kitab Nushaihul Ibad karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mensyarahi daripada kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam muqaddimah beliau kemarin pernah saya sampaikan tak intinya para ulama-ulama salaf kita dulu antara salaf sama salaf beda. Kalau salaf itu ulama-ulama kuno, kalau salafi itu era akhir zaman. Ada sedikit saudara kita mengatakan salafi. Ya. Makanya antara salaf sama salafi itu kan ada yang mutakalib. Kalau salaf dengan ulama-ulama kuno yang masih identik kealiman ataupun masih masyhur akan keilmuannya. Ulama-ulama kuno dulu tradisinya masih mengingatkan kepada kita selaku umat di akhir zaman bahwasanya wa tusannu inda itaiqul umurin ghairu muhkiratin fa in taraka fi awwaliha atabiha fi asna'iha bi qoulihi bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Kita senantiasa disunahkan ketika mulai suatu perkara ataupun pekerjaan yang sekiranya pekerjaan tersebut tidak hina di mata syariat ataupun sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismillah. Dan senantiasa ketika wa'ayuhu bi alhamdulillah fi kulli hinin, dan ketika kita sudah selesai melaksanakan aktivitas kita masing-masing yang sekiranya aktivitas tersebut tidak hina di mata syariat ataupun hina di Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika kita lupa di awal kita memulai sebuah kesibukan ataupun amaliyah, ingat di tengah-tengah pekerjaan kita itu pun dianjurkan baca kalimat bismillah. Baru karena tafa'ulan agar supaya dalam kita mengawali daripada aktivitas tersebut menjadi jalan kita yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman qillau kasur, baik ketika pekerjaan tersebut sekiranya lama ataupun sebentar. Contoh ketika kita membuang sampah dan bismillahirrahmanirrahim setelah selesai alhamdulillahi kulli hinin. Ini salah satu didikan daripada ulama bentuk wujud dalam mengamalkan suatu ilmu syariat.
Makanya apa-apa harus diawali dengan bismillah. Bahkan kemarin sudah sempat saya singgung, apalagi untuk kita ketika proses kepingin mempunyai anak yang soleh dan solehah, minimal ketika mau memulai adanya kita itu memproses untuk meminta suatu hal yang kita inginkan kepada Allah SWT berupa putra yang soleh solehah, awal dengan kalimat bismillah. Minimal kalau toh bisa ya doa yang diajarkan di Nabi, Allahumma jina syaitan wajan syaitan marzaqkan, itu dibaca biar anaknya minimal gak berukul ya. Kalau berukul ya tinggal lihat bapaknya kayak apa, nah bapaknya aja berukul anaknya pengen soleh, malah nggak nyambung sama bapaknya. Bahkan ingat saya dulu pernah ada cerita dari guru saya, dia Cipat Rahman, ada salah satu wali santri sowan kepada beliau ketika istrinya hamil, minta ijazah supaya anaknya kelak ketika lahir laki-laki dikasih wajah yang ganteng, terus cerdas, minimal ya, dilihatnya enak. Kalau perempuan ya cakep, cerdas. Kalau seorang ulama itu kan pasti ada amalia. Contoh ketika istri mengandung, kita selalu sebagai suami urutannya mudawamah baca surat Yusuf, mudawamah baca surat Nur, mudawamah baca surat Luqman, mudawamah baca surat Maryam. Keempat surat ini minimal kita itu ketika istri lagi mengandung dibaca. Karena apa? Bentuk wujud riya kita meminta kepada Allah SWT semoga dengan keberkahan pada surat-surat yang saya sebutkan tadi, apa-apa kita inginkan dikabulkan Allah SWT. Dibaca surat Nur supaya istri kita yang saat ini mengandung senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Dibaca surat Yusuf telah ketika memang anak kita itu laki-laki, biar wajahnya itu dijadikan Allah wajah yang ganteng seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dibaca surat Maryam, tabarukan ketika kelak dilahirkannya itu wujudnya perempuan, biar dikasih cantik nama Allah seperti Dewi Maryam. Dibaca surat Luqman itu kan maksudnya bukan seorang nabi, seorang rasul, seorang yang soleh. Cuman kecerdasannya itu bahasanya tidak dilakukan lagi, bahkan nyampe diabadikan dalam Al-Quran supaya kelak ketika lahir baik laki-laki maupun perempuan itu dikasih kecerdasan Allah SWT. Nah, pas kebetulan dia sudah rutin dari mulai bulan pertama, ketiga ini bahasanya sempurnalah 9 bulan. Tahu-tahu lahir kok enggak sesuai dengan harapan daripada kedua orang tua, wajahnya kok enggak ganteng seperti yang dibayangkan kayak yang di TV atas itu. Nah, saya enak ya kan tinggal mengambil kacang itu, ya saya disuruh ngasah. Orang bapaknya aja seperti itu kok anak-anaknya terlalu. Nah, wujud daripada gawe seperti itu dibacakan, tabarukan surat-surat yang sebut saja wajah yang seperti itu, apalagi tanpa dasar tabarukan daripada mengambil surat-surat yang ada di Al-Quran. Tetap yang terakhir ending daripada kita adalah introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan senantiasa malah sebalikannya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri yang aja masih berubah, apalagi tanpa dia seorang wali, murid ataupun orang tua kepada seorang anak. Bahkan yang sering saya sampaikan, kita selaku orang yang saat ini menjadi seorang imam, kan hari lahir anak ada, hari lahirnya istri ada, kirakan itu ulama-ulama kayak gitu kita itu kan senantiasa bentuk daripada seorang imam, kan teryantuin hari kelahiran daripada istri kita ataupun anak-anak kita, dan supaya kelak ketika dewasa itu jadikan orang-orang yang senantiasa soleh, berguna bagi orang tua ataupun misalkan agama. Kan Rasulullah yang bahasanya orang dahulunya saja dia lainnya dipuasai, hari Kamis dipuasai sebagai wujud riyadahnya kepada Sayyidina Khadijah, sehingga walaupun Sayyidina Khadijah sudah kaya raya, tetap harta bendanya dihabisin untuk
modal beliau dakwah pun ridho ikhlas bahkan nyuruh sudah habisin ya Rasulullah untuk bekal engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda memandang kota kita Pak, kita terlalu royal atau sosial pun kadang-kadang dipegangin. Ntar lama-lama habis badan kita. Buat besok aja enggak ada. Kenapa yang enggak ada realnya seorang suami kepada istri? Kadang-kadang runut, Senin Kemis, giliran hari lahirnya istri enggak pernah diratui. Hari kelahirannya anak enggak pernah dipuasa. Puasa ibadah Rasulullah itu kan bahasanya mencontohkan seorang Rasul pun tetap walaupun dia itu sudah dipilih oleh Allah karena dia masih merasa butuh akan pertolongan Allah, wujud bentuk beliau dalam menempuh suatu tarekat menjalankan yang namanya puasa. Makanya ada hukum kalau di Ahlussunnah Jamaah kan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyasnya itu Rasulullah pun dari lahir tetap dikuasai, kita selamanya pun ketika memang hari lahir tetap kita kuasai, hari lahirnya anak tetap kita kuasai. Hukumnya apa? Tetap sunnah. Karena Rasulullah pernah mencontohkan daripada berpuasa di hari lahir, baik dari lahir beliau ataupun lahirnya istri beliau yakni Sayyidatina Khadijah. Wa qatin wahya zaman mahdudatun wahya makin khos al-am, ataupun waktu-waktu yang sekiranya itu tertentu ataupun umum, ataupun waktu-waktu yang sekiranya zamannya itu sebentar ataupun lama, tetap kita disunahkan untuk baca kalimat Bismillah. Kan ringan, cuma kadang-kadang susah untuk diistiqomahkan Pak. Seolah-olah ketika kita itu Bismillah paling berapa lafaz doang. Cuman kebanyakannya kita kan lupa. Kayak kita mau makan aja kadang-kadang kan buru-buru Bismillah selalu udah keringet dingin ya, badan gemeteran, buru-buru ya. Mana itu nasi, bahkan ketika ngeliatin majikan belum ada nasi, teriakannya pokoknya subhanallah, malah marah-marah kepada istri. Kemana buai dari pagi ke rumah nasi gak ada. Pagi itu bukan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ada karena rasa haus yang ada dalam diri kita, melupakan akan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wa'afu minallahi ta'ala wa min ghairihi. Dan semoga salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lafaz sholat itu akad daripada lafaz minallahi ta'ala ataupun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Ala Rasul, yang semoga salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ila kafatul khalqi, kepada seluruh makhluk yang ada di dalam dunia. Asraful khalqi ialah makhluk yang paling mulia di sisi Allah di dalam dunia ialah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa kullu ma awzadahu ta'ala ala takfirin awjabtahu hukmiyah. Adapun yang disebut semulia-mulianya makhluk di sisi Allah ialah orang-orang yang temukan senantiasa takut ataupun senantiasa taat akan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalani semua perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Wal barayatu ay makhlukatun mutlaqun. Adapun salat tidak tercurahkan kepada kita doang, senantiasa dikhususkan kepada makhluk-makhluk mutlak yang ada dalam dunia, ay allati fil ardi, semua manusia yang ada di alam dunia. Fahiya min aqil muratif ay min aqfin khas al-am. Sayyidina Muhammad, terlebih semoga salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Khalqillah Ta'ala kulluhum. Adapun Nabi Muhammad itu ialah makhluk yang paling mulia yang ada di alam dunia, ialah cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti selain daripada Nabi Muhammad itu makhluk tidak mulia, kita itu tergolong makhluk yang bukan abdul ataupun enggak mulia. Subhanahu wa ta'ala yang kadang masih ya, karena bukan makhluk khusus, bukan makhluk yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadhil fadlati fi dhihnin man bihatul si'atil yaumil ma'ad. Adapun kata Syekh Nawawi Al-Jabir mengatakan yang ada dalam hati saya ialah suatu hal yang sekiranya untuk pengingat kepada kita semua untuk kemana malam isti'atil yaumil ma'ad, untuk senantiasa bersiap-siap mengumpulkan amal sebanyak mungkin untuk menghadapi hari daripada kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya kitab Nasrul Ibad ini senantiasa menjelaskan untuk orang-orang yang senantiasa mau mengumpulkan amal-amal baik sebanyak mungkin demi menghadapi saat hari kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kematian kita. Kalau kata Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam sebuah makalahnya, hidup itu cuma satu Pak, untuk menunggu hari kematian. Gak usah terlalu panjang dan berikan sehari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Enggak Pak, Imam Syafi'i itu bahkan beliau itu per detik itu nggak pernah berpikir apakah detik depan 5 detik lagi saya akan kasih kehidupan Allah, nggak akan pernah paham. Jangan kita itu pemikiran kayak kaum Fir'aun, berpikirnya seolah-olah hidup di alam dunia itu apa. Kita selalu umat yang senantiasa beriman kepada Allah harus setiap detik ingat akan hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya tanbih seperti itu, ketika kita mau durhaka kepada Allah, senantiasa punya kendali, punya rem untuk kembali kepada Allah akan perintahnya. Jangan nyampe wah saya masih muda, masih lama kayaknya meninggal saja. Kita nggak akan pernah tahu dengan Allah. Takbir yang ada saat ini dalam kehidupan kan sudah nyata. Kadang anak yang kemarin kejadian di Lampung belum sempat melihat matahari Pak, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sudah 90 tahun baru diambil. Ini semua rahasia Allah. Nah dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan, harus sedini mungkin menyiapkan amal baik sebanyak mungkin demi untuk menghadapi saat kematian kita masing-masing. Nah, kitab ini menjelaskan untuk orang-orang yang senantiasa menyiapkan amal baik menghadapi daripada hari kematiannya masing-masing. Ayyana ta'dhib ila ajal waqti rujuk illahi ta'ala. Artinya kitab Nasrul Ibad ini menjelaskan tentang adanya suatu hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha ilman biha ma yakun masadapun. Tanbih yang ada dalam kitab Nasrul Ibad itu kadang-kadang ada zaujaini dua-dua. Wa minha ma yakun sulasiyan, ada juga tanbih yang ada dalam kitab Nasrul Ibad jumlahnya pun ada yang 33 ila tamil asroh, nyampe ada yang 10. Wa jumlatul maqulati sami'atani wa arba'un asrata. Ada jumlah maqalah yang ada dalam kitab Nasrul Ibad ada 214 hadis yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabtawan bauna, dan 45 hadis wal baqi asar. Adapun yang terakhir itu adalah asar ataupun makolahnya para tabi'in ataupun nyampe nanti ulama-ulama terakhir yang diambil daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wa ana uridu atabaruka idyan hadisaini syarifaini jalilaini. Kata Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jabi mengatakan, saat ini saya akan mengambil suatu hadis tabarukan dengan mendatangkan 2 hadis yang sangat agung. Fal hadis awal ajazani bihi al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib As-Sami Summal Madani Al-Hambali. Beliau mengutip suatu hadis pernah mendapat ijazah dari al-alim alamah Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sam, Syekh Khatib yang aslinya itu dari daerah Sam. Terus setelah di Sam itu diganti dengan nama Madaniyah ataupun Madinah, yang beliau ini bermadzhabkan Imam Hambali. Siapa itu? Bin Utsman bin Abbas bin Utsman
an masyihi mutasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarona an rabbih azza wa jalla wa ta'ala, dan ini salah satu hadis qudsi di mana hadis ini termasuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman. Kata Allah Subhanahu wa taala di lewat hadis qudsinya, beliau mengatakan, wahai hamba-hambaku, sungguhnya saya melarang zalim kepada diri kita sendiri. Jadi Allah secara jelas kita itu kondisinya tidak boleh zalim terhadap diri kita sendiri. Saatnya lapar ya jangan ditahan, makan. Saatnya haus ya jangan ditahan, saatnya capek ya jangan diporsir kerja ya Pak, istirahat. Karena termasuk salah satu porsir tenaga pun termasuk zalim terhadap diri kita. Sedangkan Allah dengan jelas, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Sesungguhnya aku sangat melarang daripada zalim terhadap diri kita sendiri. Yang sekiranya kadang-kadang kita akan zalim diri kita tidak wajar, kepengen ini kita tahan karena ketemu wanita, ya kepengen rokok, ya gara-gara kembali istri. Itu kan zalim. Nah, kalau bukan merokok kayak mana mending. Ya, nah kita bisa dilarang merokok ya sama itu terhadap diri kita. Sedangkan jelas ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Wala tadlamuna, dan janganlah kalian zalim terhadap diri kalian. Ya ibadi kullukum dolalan illa man hadaituhu wahdaduni ahdiyakum, bahwasanya kalian semua itu adalah orang-orang yang tersesat. Kita itu senantiasa golongan orang-orang yang tersesat, Pak. Ilaman hadainu, terkecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahdaduni ahdikum, maka berdoalah untuk minta petunjuk dariku, maka aku akan sampaikan petunjuk kepada kalian. Makanya saya sampaikan agar supaya itu bisa menerangkan rasa pengakuan terhadap diri kita selaku sebagai seorang makhluk. Sekecil apapun ibadah kita, Pak, tetap motor utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, Pak. Kita ibadah ini kan wasilah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa didudukkan di majelis ta'lim, Pak. Ini pun karena mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dasar adanya suatu pertolongan mutlak dari Allah, kita tidak mungkin bisa duduk di majelis ta'lim, tidak bisa untuk melaksanakan saat ini kewajiban kita puasa Ramadan, pun tidak akan pernah bisa melaksanakan suatu sedekah jariyah, ibadah sosial atau ibadah yang mutlak semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyampe Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita suatu doa biar kita dikasih suatu keistiqomahan dalam mengamalkan suatu akidah iman Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi malati wa tambah agama yang kita. Kayak seperti hati yang saya bacakan, mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Karena semua tak lain hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya kita ya Allah yang hidupi, jalannya kita ya Allah yang jalani, ya. Bersedekahnya kita juga kita ya Allah juga yang menjalankan, Pak. Makanya kita itu disuruh belajar ikhlas karena asal sudah tahu akan sejatinya diri kita, baru kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah jelas dari Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang sudah mengenali dirinya sendiri, barulah dia akan mengenal Tuhannya. Karena kalau orang sudah mengenal dirinya, Pak, enggak akan pernah sekecil aku pribadi aku, Pak. Apalagi ketemu kalimat saya, yang paling baik saya. Kalau nggak ada saya, mesti nggak akan pernah terbangun. Kalau nggak ada saya, ini nggak akan jalan, nggak akan ada lagi, Pak. Malu, karena apa? Dia ngaku kita itu makhluk bikinan. Kalau makhluk bikinan itu kan terserah yang bikin.
miskin. Kalau sudah mengaku akan barang keinginan, tidak akan pernah berani lagi mengaku-aku hal-hal yang memang rakyat itu punyanya orang yang miskin. Ini salah satu hal yang bisa lakukan. Biar apa? Sifat tawadu, sifat adabiyah, ada pasal pengakuan yang bisa membatalkan kembali amalan kita, ibadah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti khawatir gara-gara ibadah yang belum kita pahamkan akan jadi ibadah, pengakuan yang ada dalam diri kita, sehingga mengantarkan bayangan kita itu yang awalnya dalam dunia seolah-olah kita di surga, ternyata kelak di akhirat kita itu tergolong menjadi ahli neraka untuk berbeda minta. Maka perlunya kita harus pertama kita tanamkan untuk mengikhlaskan daripada wujud amal yang kita kerjakan di alam dunia. Ya ibadi fa innakum naimun illa man. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amtukum. Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas bahwasanya kullukum kalian semua ja'in, orang-orang yang lapar, illa man antuhu, terkecuali orang-orang yang telah dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimuni at'amtukum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan beri makan kepada kalian. Ini gambaran apa? Kita itu tergolong orang-orang yang kelaparan, Pak. Orang-orang yang senantiasa kosong, nggak ada isi dalam diri kita, sehingga Allah dengan jelas fastaqimuni at'amtukum, maka minta makan kepadaku kalian, maka Allah akan berikan makan kepada kita. Makan aja kita itu diberi oleh Allah. Tanpa adanya Allah beri makan kita tidak akan pernah bisa mempertahankan yang dalam diri kita. Ini sejelas di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan kepada kita dan supaya kita itu senantiasa bersandar mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu kan sebatas apa ya? Kalau orang Jawa mau ulas-ulas Pak, panas-panas. Hakikatnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bersandar kepada makhluk. Bahasanya kalau nggak ada saya nggak akan pernah kan yang kamu. Padahal Allah sudah jelas di dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu la tabtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau rusak, engkau batalkan ibadah sedekah kamu dengan apa? Bil manni wal adha, mengundat-undat daripada perkara yang pernah kita sedekahkan ataupun menyakiti daripada orang-orang yang pernah kita sedekah. Kita kan kadang-kadang bahwa sifatnya Fir'aun. Kalau nggak ada saya, kamu itu nggak akan pernah seperti ini. Ya, kalau nggak ada saya, kamu masih jadi gelandangan. Kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang udah apa ya, mendarah daging. Padahal itu sangat dilarang oleh syariat. Bahkan Allah mengharamkan daripada hal tersebut, bahkan mengancam akan rusak daripada pahala-pahala sedekah, pahala-pahala ibadah yang pernah kita jalankan. Quran dengan jelasnya ayat amanu la tuqimu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak sedekah-sedekah kalian dengan mengundat-undat, menyebut-nyebut amalia yang pernah engkau berikan kepada orang lain ataupun menyakiti daripada orang-orang yang pernah kalian tahu. Karena kamu telah semua pertolongan dari Allah, sedekah semua milik Allah. Makanya jangan pernah ngaku akan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contoh, kalau toh kita muhasabah di alam dunia itu kan kita nggak punya apa-apa itu semua milik Allah. Kadang-kadang kita akan seolah ngaku, ya ini sedekah saya. Kalau Allah itu juga bahasnya untuk malaikat Mikail, kasih tahu tuh orang yang ngomong seperti itu kan duit-duit dari saya. Manusia cuma sebatas titipin. Orang titipin kalau menyadari kan ketika dia itu bisa melaksanakan amal yang pernah dia terima, bisa menyampaikan kepada orang yang berhak, ungkapannya merasakan ungkapan terima kasih Alhamdulillah, saat ini kau takdir saya bisa berbuat baik, berbuat sedekah kepada orang yang membutuhkan daripada sedekah saya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diselamatkan, bisa menolong orang yang memang butuh pertolongan saya. Jangan mengaku kalau nggak ada saya nggak akan pernah jalan, kalau nggak ada saya nggak akan pernah bisa tertolong.
tetap mutlak semuanya ekstatis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mbak, kita itu orang-orang yang lapar, maka minta makanlah kalian kepada Allah, maka akan Allah berikan makan kepada kita semua. Ya ibadi kullukum alim illa man kasawtahu wa huwa al-miswab. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala al-adu asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hubbah wastur lana urati wa aminir rawati اغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا أنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تسسه والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Allah, kesimpulannya sama-sama kita masuk majlis mumpung di bulan Ramadan, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang sekiranya masih menempel dalam kita, sifat-sifat yang memang tidak pas secara hukum syariat, senantiasa kita hilangkan dari diri kita, sehingga nanti ketika kita nyampe di penghujung daripada bulan Ramadan, ketika kita memandangkan kalimat Allahu Akbar takbir sesuai dengan amaliyah proses yang kita jalani di bulan Ramadan, bahkan kemudian pernah sampaikan di Kiai dari mulai Rajab ruahnya Ramadan sudah proses untuk pensucian diri kita agar supaya nanti pas selesainya bulan Ramadan 1 Syawal itu benar-benar Idul Fitri buat kita bersama. Jangan sampai kita itu kondisi kalimatnya doang Idul Fitri, cuma diri kita masih banyak kotoran, masih banyak maksiat, masih banyak dosa yang senantiasa kita jalankan. Akan namanya itu durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Akhirul kalam muslimin istaqallah wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.